wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 4 Mesuji, yang saya hormati Dewan Guru SD 4 Mesuji. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di kantor tercinta ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh pemateri Ibu Nasrifah Sarjana Pendidikan. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, pertama-tama mari kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan ya untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka ya untuk sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Tabi oi. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Mesuji, Ibu Disnawati SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 4 Mesuji. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan dan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di kantor tercinta ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Ini sebenarnya tugas pribadi saya, yakni untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi tugas CGP Angkatan 11 yang sedang saya tempuh. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma. Bapak, Ibu, guru hebat, terima kasih atas kesediaannya. Ibu Kepala Sekolah, terima kasih dukungan, kesempatan, waktunya untuk saya dalam memenuhi tugas CGP saya. Di sini saya akan menyampaikan atau berbagi pemahaman tentang budaya positif. Tetap tujuan di sini saya ingin membagikan pemahaman tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Pengalaman dan pembelajaran yang Anda dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di sekolah dan di rumah. Tapi sebelum itu Pak, kita akan bermain tebak lagu lebih dahulu untuk menghangatkan suasana ya Bapak ya. Kita tebak lagu dulu Pak, Bu.
biar hangat suasananya. Berdasarkan daerahnya. Di daerah mana Pak? Jawa Barat. Iya, terima kasih. Lalu selanjutnya. Pak Sisra. Lanjut lagu berikutnya. Ayo Pak Salamon, lagu apa ini Pak Salamon? Ayo Mak. Oke, terima kasih. Lagu selanjutnya. Ini baju daerah mana Bapak Ibu? Berami. Oh, Bu Vera. Dari daerah mana Bu Vera? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Cukup ya. Ini harus gurunya, bukan karena murid ya. Coba itu ke sana mainan. Rama-rama. Ini nggak bisa bagus ke sana. Layak dengan dasar masih ngoyo. Baik, ini slide songnya kok aman Pak Jan. Slide songnya kita membaca budaya positif Bapak Ibu. Apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah? Apa ya? Budaya itu kan mendekati kebiasaan ya Bapak Ibu ya. Itu kalau di sekolah itu budaya positif yang ada di sekolah kita itu apa aja sih Pak? Bersalaman dengan guru. Benar Pak Salamun, penerapan 5S. Salaman ya Pak ya. Senyum. Apa lagi Pak? Sapa. Apa lagi? Salam. Sopan ya Bapak Ibu. Sudah ada Bapak Ibu di sekolah kita ya. Tinggal kita menjaganya serta memupuknya. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Pak Salamun? Tidak setuju. Sebutkan alasannya Pak Salamun silakan. Oke, Ibu Kepala Sekolah kita setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Maaf Bu, Kepala Sekolah telah sampaikan alasannya. Kalau saya sebagai saya setuju karena dengan diadakan hukuman itu sehingga anak lebih giat lagi. Terima kasih. Yang lainnya Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Boleh Pak Erwin, silakan. Baik, untuk hukuman itu ya setuju karena pada dasarnya hukuman itu kita lihat dari berbagai sisi, terutama hukuman yang menindaklanjuti ke anak supaya tidak mengikuti perbuatan yang telah melanggar dari aturan-aturan yang ada, sehingga mereka akan mengalami satu perubahan dan akan mengingat
berarti itu harus dirubah dengan baik, dan perbuatan yang dilarang itu berarti salah. Makasih. Terima kasih. Untuk kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju. Pak Usep, gimana, setuju nggak Pak Usep? Setuju. Alasannya Pak Usep? Alasannya supaya ini mendidik anak ya untuk lebih disiplin. Terima kasih. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju. Oke. Setelah itu kita akan ke perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif yang ada di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar siswa itu merasa nyaman di sekolah kita, supaya sekolah kita itu dianggap rumah kedua, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau anak murid sudah menganggap sekolah itu rumah mereka, mereka akan nyaman, tentunya dia akan belajar dengan senang. Dia akan berpikir kritis, dia akan merasa merdeka di sekolah ini. Saya ini rumah saya merdeka, saya ingin belajar. Pasti ada seperti itu. Tapi kalau di sekolah saja sudah tidak nyaman, sudah banyak hal-hal negatif, maka dia juga akan berangkat sekolah aja malas. Dia juga tidak akan nyaman, berpulang di sini berpulang terus ya. Seperti itu. Maka sebelum kita membudayakan budaya positif, terlebih dahulu kita siapkan lingkungan sekolah yang nyaman ya Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma. Sekarang kita akan ke kegiatan Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu di rumah di masa lalu ada sesuatu yang berharga kan? Sekarang tolong tuliskan di secari kertas kecil, apa yang paling berharga dalam hidupnya Bapak Ibu semua. Boleh itu istrinya, apa, mantan pacar mungkin boleh. Terus di rumah ada yang berharga, siapa? Apa aja yang berharga dalam hidup Bapak? Tolong tuliskan satu aja di cari kertas. Setelah itu nanti cari pasangan, tolong digenggam benar-benar itu Pak, dijaga yang berharga itu. Jangan sampai ada orang yang mengambilnya. Nanti pasangan ya Bapak Ibu, berpasangan. Nanti yang pasangannya itu ngerayu boleh, membentak boleh, bahkan memaksa, mengintimidasi boleh, supaya genggaman yang ada di depan di teman kita itu terbuka, kita bisa tahu. Nanti apa yang akan terjadi kepada teman kita ketika kita intimidasi? Buka sih. Ayolah Bapak buka, kita rayu supaya Bapak apa Ibu yang menggenggam barang berharga tadi terbuka, kita bisa tahu. Kita mulai ya. Boleh Bu Evi sama Bu Taslima, Budi sama Bu Vera, Pak Salaman sama Pak Usep. Nah, Pak Widi melihat apakah ada pasangannya. Barang apa? Boleh. Sesuatu yang orang lain nggak tahu lah, hanya diri kita yang tahu. Yang kita rasakan. Enggak Silakan harus Bu. Enggak harus benda. Ya keluarga lah yang paling berharga. Karena ini dari dulu kan. Dari dulu. Dari dulu kami rayaku. Nggak pindahin Digenggam ya Bapak Ibu, supaya kita tahu apa itu. Boleh diintimidasi, dibentak pun boleh, dirayu juga boleh. Yang penting kita tahu apa yang dari genggaman teman kita. Enggak ada yang paling berharga selain keluarga. Loh, kok panjang lebar jawabannya? Ayo apa lah? Kamu penasaran kan? Kenapa punya panjang? Kita berpanjang panjang. Mana suka ya? Jadi ini acaranya layu-layu. Boleh dibentak pun boleh. Ini saat ini boleh membentak boleh. Ayo kan aku pengen tahu. Dia dong aja. Kan aku pengen tahu. Aku mau datang aku
cukup, terima kasih. Nggak ada yang membukanya ya, luar biasa. Di sini maksudnya adalah Bapak Ibu, kenapa saya suruh menggenggam kepala yang berharga tadi? Di sini merupakan pengendalian diri kita, kontrol diri kita. Apakah kita bisa dikontrol oleh orang lain? Apakah orang lain bisa mengontrol diri kita? Gitu. Kenapa Budis gak mau membuka kepalan tangan setelah dirayu-rayu sama Vera, Budis? Ya, karena ini adalah rahasia keluarga saya. Oh, iya, karena rahasia keluarga. Kenapa Bu Emi nggak berhasil ya tadi ngerayu Bu Taslimah ya? Nggak bisa dirayu. Nggak bisa dirayu. Bu Vera juga nggak berhasil ternyata ya? Bisa, dia makan rayuan. Nggak bisa. Kenapa? Karena Nggak makan rayuan ya. sebenarnya diri kita ini nggak bisa mengontrol orang lain, dan diri kita yang hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, ya diri kita. Mau kita buka, mau kita tetap genggam, itu yang ngontrol diri kita. Jadi kita nggak bisa kontrol orang lain juga nggak bisa mengontrol diri kita, seperti itu. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa saya suruh menggenggam tangan? Di situ adalah ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita beranggapan baik buruknya perilaku murid itu tanggung jawab kita. Benar nggak Bapak Ibu? Sampai anak itu di luar kendali, nakal mungkin, kita kontrol itu, nah jangan begini, jangan begini, jangan begini. Karena apa? Kita berargumen kalau guru itu mau bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter kita, ngerayu-ngerayu. Ayo sih buka Bu, buka sih, aku ingin tahu nih, pingin. Ternyata kita nggak bisa gitu, membuat orang merasa bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu tadi, yaitu dengan diri kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya kita yang dapat mengontrol diri kita. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita inginnya, ayo dibuka sih, saya juga pengen seperti kamu gitu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau misalnya anak terlambat sekolah itu kesalahan ya. Terus anak gak mengerjakan PR itu sebuah kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Ini stimulus responnya. Tapi tentang teori kontrol, kita tuh berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak itu selalu datang terlambat? Kenapa anak itu nggak selalu mengerjakan PR? Kita cari masalahnya dengan restitusi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda rupanya. Kontrol itu hanya kita yang bisa mengontrolkan diri atau mengendalikannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Hanya orang itu sendiri yang mengontrol dirinya. Demikian, lanjut. Apa makna disiplin? Apa yang tersirat kita tentang disiplin? Assalamualaikum. Disiplin adalah segala perlakuan yang dia pakai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Terima kasih. Ada yang lain menambahkan apa itu disiplin? Halo. Apa? Oke, saya setuju
dapat asal lamun, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, tidak memandang suku, agama, dan latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu dikutip dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Adapun nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah gak asing lagi ya, bahkan diciptakan lagu ya Vera ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Supaya kita bisa mewujudkan murid-murid kita sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada, langkahnya yang pertama kita membuat keadaan sekolah itu yang nyaman. Kita kembali lagi supaya anak itu nyaman. Sehingga dengan nyaman mereka berada di sekolah itu, perlahan-lahan kita tuntun menuju ke sini. Kita sudah menerapkan Bapak Ibu ya. Yang pertama, beriman bertakwa. Kita setelah sebelum memulai pelajaran kita sudah membiasakan anak berdoa. Nah, terus membaca surat-surat pendek ya Bu ya. Nah, terus mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Kita sudah yang pertama mandiri. Sudah anak murid kita ini menuju mandiri. Sudah ya Bapak Ibu. Kemarin waktu perkemahan alhamdulillah sudah terbukti anak-anak udah mandiri banget. Dia giat untuk berlatih, giat mengikuti kegiatan, akhirnya dapat piala, sudah ke mandiri. Bernalar kritis, alhamdulillah kemarin yang cerdas cermatnya juga dapat, sudah mulai. Berkebinaan global, bergotong royong, sudah kita udah kebersihan setiap pagi bahkan ya. Kreatif, alhamdulillah perlu kita tingkatkan lagi. Itu nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada di profil pelajar Pancasila. Teori motivasi perilaku manusia ada dua Bapak Ibu. Motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita berawal dari kita dulu ya Bu. Motivasi eksternal yang ada di diri kita. Terkadang kita itu berangkat pagi karena takut ditegur kepala sekolah, bener nggak? Saya mau datang pagi lah supaya tidak ditegur kepala sekolah. Saya sendiri Bu. Itu motivasi eksternal. Terus yang kedua, untuk mendapat imbalan. Imbalan saya datang pagi lah mengajar biar dapat pujian loh dari kepala sekolah, biar ditambah loh tunjangan saya mau berangkat pagi. Itu motivasi yang ada di diri kita. Motivasi eksternalnya seperti itu. Anak juga bisa, saya mau rajin lah biar dipuji bu guru terus, kan kemarin saya dipuji nih, saya berangkat pagi lagi. Itu motivasinya. Terus yang kedua, motivasi internal yang ada di diri kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya pingin berubah lebih baik lagi. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya, saya akan tetap berangkat pagi meskipun tidak dipuji oleh kepala sekolah, tidak ditambah gaji kepala sekolah, karena saya pingin berubah lebih baik, berubah lebih tanggung jawab, seperti itu. Anak juga seperti kita tanamkan, biar anak itu datang pagi mengerjakan tugas karena bukan karena pujian kita, bukan karena
dari kita, tetapi sadar sendiri gitu. Sebenarnya kita itu memberikan imbalan. Nak, kamu kalau bisa membaca, ibu kasih nih uang 10.000. Gak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena akan merubah paradigma anak untuk belajar itu berkepanjangan. Jadi, saya akan belajar dapat uang 10.000 dari Bu Guru. Ketika Bu Gurunya gak memberi, dia akan berhenti, Bu. Tidak akan belajar lagi. Seperti itu. Cukup Bapak Ibu? Oke, dihukum oleh penghargaan yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dari dorongan eksternal tadi, ada faktor-faktor ketergantungan yang saya ceritakan. Penghargaan itu merusak hubungan yang tadi. Dek, ibu kasih 10.000 loh kalau kamu datang pagi terus. Ketika tidak dikasih, anak itu akan berhenti untuk datang pagi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kesananya kalau nggak diberi imbalan, ya dia tidak akan melakukan hal yang baik itu. Karena melakukan hal yang baik itu, mereka berdasarkan imbalan atau balasan dari kita. Terus penghargaan tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Jadi anak itu akan berbuat sesuatu menunggu kita memberi imbalan seperti itu atau memberi penghargaan. Berarti Bapak Ibu cukup. Kita lanjut. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Boleh kita memberi pujian, boleh Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar loh pada saat menolong murid baru di kelas kita. Bagus. Terima kasih loh untuk rasa tanggung jawabmu. Cukup seperti itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi jangan diberikan reward ya, atau diberi hadiah. Seperti itu kurang tepat kata Pak Ki Hajar Dewantaranya. Karena merusak hubungan dan merusak kreativitas. Ya, motivasi juga bener Bu Vera. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, ini kita sudah mengarah ke hukuman. Ini hukuman itu apa Bu? Hukuman. Iya, sesuatu yang diberikan ketika orang itu memperbuat kesalahan ya. Bu Taslimah, apa sih konsekuensi itu Bu? Apa Bu? Iya, terima kasih. Ayo tahu apa sih Pak konsekuensi Pak? Konsekuensi itu adalah sesuatu hal yang menjadi acuan kita dan kita harus mengikuti apa ketentuan yang telah kita dapatkan. Itu namanya kita konsekuensi. Serius benar-benar melaksanakannya. Terima kasih. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda tipis ya Bapak Ibu, tapi dampaknya itu sangat berbeda jauh. Kita di sini kita tebak-tebakan lagi ya Bu ya. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku. Pernah nggak kita menghukum anak seperti itu? Tidak pernah ya. Kalau ada saya tidak akan terlambat lagi 100 kali di buku. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
perbedaan hukuman dan konsekuensinya, itu kalau hukuman itu bersifat menyakitkan, kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Contohnya, misalnya kita udah anak menyobek kertas, kamu menyobek buku, sikai anak, sekarang kamu lari, sakit nggak? Jadi hukuman itu berdampak sesuatu yang karena kesalahan tadi Bu Vera ya. Jadi anak itu dihukum karena berbuat salah, menyobek buku. Dia harus lari itu, apa lari-lari keliling lapangan atau mungkin mengepel WC ya. Seharusnya kalau konsekuensinya karena kamu sudah menyobek kertas, maka kamu harus ganti, gitu seperti itu. Anak yang tidak mengerjakan PR disuruh ngepel WC, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kira-kira kalau bapak ibu yang jadi murid sakit enggak sih? Nggak mengerjakan PR suruh ngepel WC. Kalau konsekuensinya seharusnya anak itu disuruh apa bapak ibu? Suruh mengerjakan lagi dengan mengganti istirahatnya. Jadi waktu istirahat itu anak disuruh mengerjakan PR, itu konsekuensinya. Mungkin anak tidak merasa nyaman, tapi dalam waktu yang pendek bapak ibu. Tapi kalau anak dihukum itu menyakiti fisik atau hati, itu akan berjangka waktu lama. Nah sekarang bapak ibu coba ingat-ingat nih, waktu saya sekolah dari SD sampai SMA, pernah nggak kita mengalami dihukum oleh guru? Ingat bapak ibu? Pernah bu? Apa bu? Saya waktu kelas 1 nggak bisa baca. Saya dihukum karena saya dipukul. Masih ingat ya bu ibu ya, sampai sekarang loh dihukum nggak bisa baca, disabet tangan pakai kaki tangan. Masih keingat? Bu Vera pernah nggak? Pernah Bu. Jadi waktu SMP saya pakai kaos kaki selain warna putih, dihukum suruh keliling lapangan Bu. Masih ingat ya bapak ibu ya? Coba Bu Taslima ini apa Bu Taslima? Nggak ada. Alhamdulillah Bu Ewi. Waktu SD nggak hafal perkalian, juga belajar dihukum akhirnya dia pukul pakai rotan. Subhanallah. Kalau Pak Widi ini apa dari tadi ke dia ini? Pak Widi apa dulu pernah dihukum apa Pak? Sama Bu, hafal surat nggak hafal dipukul pakai rotan. Pakai rotan. Masih teringat, masih membekas ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu Bapak Ibu kita ke sekarang ini di era ya sekarang ini kalau memberi hukuman kayaknya udah nggak ini lagi ya. Karena apa? Akan membekas di hati kita. Dihukum itu menyakitkan ya. Berbeda dengan konsekuensinya. Kalau misalnya murid itu yang jelaskan tadi, jadi kita pakai konsekuensi, nanti ada lebih lagi dari konsekuensi. Tetapi konsekuensi itu lebih baik dari hukuman. Jadi mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Oh kalau numpahin kopi di meja, oh berarti kita harus menyuci ya. Benar nggak Bapak Ibu? Hanya itu. Terima kasih sudah bisa mengerti apa hukuman dan konsekuensi. Sekarang ini lebih ke tingkatan konsekuensi. Kita apa itu restitusi? Itu lebih ke mengenai sama anak. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan Bapak Ibu. Jadi kita nggak bersifat menghukum, kita nggak menyakiti mereka, tetapi kita mencari solusi untuk masalah mereka bareng-bareng. Seperti itu. Contohnya, ketika anak terlambat sekolah, kita panggil, kenapa nak kelihatannya terlambat sekolah, gitu. Apa masalahnya? Saya tuh yakin ada alasannya kamu melakukan itu. Nah, supaya kita nggak terlambat sekolah lagi, apa sih solusinya? Yuk kita cari bareng-bareng seperti itu Bapak Ibu. Nanti anak itu akan terpancing. Oh, saya tidurnya kemalaman Bu. Saya main HP di malam. Supaya nggak terlambat lagi, apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi kita cari solusi. Ketika anak berbuat salah, kita jangan langsung menghukum atau menghardik ya. Menghardik itu sama dengan menghukum tingkatannya, dia tetap menyakiti. Tapi kita panggil, kita duduk berdua, kita cari solusi masing-masing. Apa alasan anak itu berbuat seperti itu? Bapak Ibu yakin nggak kalau anak itu berbuat salah pasti ada tujuannya? Ada alasannya? Iya. Ada alasannya ya. Itu restitusi
Identitas gagal itu yang kita lakukan lewat hukuman sesuatu. Jadi hukuman itu sebenarnya tidak mensukseskan visi kita, Bapak Ibu, tetapi sebenarnya itu identitas gagal. Identitas gagal itu hukuman sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tapi tetap mengandung tidak nyaman untuk murid, tetapi dalam waktu jangka yang pendek. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan atau menguatkan untuk murid. Jadi korban mendapat ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah itu bisa terpecahkan lewat restitusi. Jadi tidak bersifat menyakitkan, Bapak Ibu. Lanjut, Bu Hera. Next. Lanjut. Next. Bahasa keren. Keren dikit. 9 ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Diri adalah cara yang paling baik, fokus dan karakter bukan tindakan. Lanjut, Bu Vera. Nah, sekarang kita keyakinan kelas, Bapak Ibu. Sudahkah kita membuat keyakinan di dalam kelas kita? Terus apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah sesuatu kesepakatan yang kita buat di antara guru dan murid. Jadi di kelas itu perlu, Bapak Ibu, bukan peraturan kelas lagi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu ada unsur keterpaksaan anak untuk menjalankan peraturan itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama anak, jadi kita kembalikan lagi, sesuai enggak perbuatan kamu dengan keyakinan kelas kita. Seperti itu. Contohnya disiplin. Keyakinan kelas dibuat jangan terlalu panjang, Bapak Ibu, mudah diingat, misalnya hanya 3. Disiplin, rapi, empati. Itu sudah mengandung banyak sekali. Soalnya disiplin waktu, disiplin berseragam, disiplin mengerjakan tugas kita jelaskan. Terus menjaga kerapihan, gitu, kerapihan kelas, kerapihan diri kita. Terus apa tadi? Apa tadi, Pak? Yang terakhir empati. Empati itu kita menanamkan anak supaya anak itu peduli dengan teman, menjaga agar anak itu tidak berkelahi, saling menyakiti, membuli. Itu sudah masuk ke empati. Seperti itu. Lanjut, Bu Hera. Budaya positif. Sudah, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi setiap kelas, mari mulai sekarang kita buat setiap kelas itu menjadi keyakinan kelas. Jangan usah banyak-banyak, yang penting mudah diingat. Jadi kita nggak perlu peraturan lagi, Pak. Kita rubah dari peraturan menjadi keyakinan. Yang satu ingat. Oh ya, itu deh. Pembentukan keyakinan kelas sudah saya jelaskan tadi ya. Dibuat buku positif. Lanjut. Oh, belum tadi. Oke. Sekarang kita ada pilihan, Bapak Ibu. Tadi kalau kita tadi cari sendiri, saya ada pilihan. Kalau itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab atau menghormati orang lain, atau berkomitmen, atau keselamatan, atau bersabar. Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Tuh, keyakinan kelasnya masuk di hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan dan menghormati. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Itu masuk ke menghormati. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan. Lanjut, Bu Hera.
Ternyata selalu kembalikan buku itu bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain. Lanjut, Bu. Sekarang kebutuhan dasar manusia. 1. Kasih sayang dan rasa pingin diterima. Kasih sayang, kita butuh kasih sayang nggak Bapak Ibu? Butuh rasa diterima di setiap tempat nggak Bapak Ibu? Pernah nggak merasa tidak disayang, tidak diterima dalam satu instansi atau tempat kerja? Pernah? Pernah pindah instansi. Ini kayaknya ada teman kita ya. Kayak curhat sebenarnya. Kita sebenarnya dalam hidup itu perlu kasih sayang atau diterima di dalam tengah-tengah keluarga gitu ya Bapak Ibu. Terus penguasaan, kita leluasa Bapak Ibu di satu instansi atau di dalam keluarga. Kebebasan, kita pernah nggak sih dikekang? Pernah nggak merasa dikekang gitu? Pernah? Di rumah atau di kantor Bang? Nggak pernah, Budis nggak pernah. Budis di rumah, di kantor nggak pernah. Nggak pernah, selalu bebas, ada kebebasan. Budis ya, alhamdulillah kebutuhan kebebasannya terpenuhi. Kasih sayangnya juga terpenuhi. Penguasaannya luar biasa. Sekarang kesenangan. Merasa nggak kesenangan kita sudah terpenuhi? Merasa. Sudah. Kalau banyak uang senang nggak sih? Kalau kita main yuk, misalnya jika saya punya uang, maka saya akan beli es krim. Jika saya beli es krim, maka saya akan memakannya. Lugu banget ya Bapak Ibu. Kalau dulu waktu itu saya begini. Kalau saya lulus CGP, saya akan teman saya, maka saya akan shopping. Kalau saya shopping, maka saya akan punya uang banyak. Oke, lanjut. Lanjut itu sama. Nah, oke. Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung ini menghadapi ulang murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus ini seringkali minta bekal makan siang. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Ibu lakukan? Ini kayak betas 5 pernah curhat tentang Habibie yang sering minta makan bekal temennya. Kenapa? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa sih alasan Agus melakukan hal itu? Kenapa Bu? Pernah ditanya nggak Bu? Pernah. Mungkin ibunya telah masak. Uang betulnya ya kurang karena keperluan dia juga harusnya umpamanya 5.000, dia cuma 2.000. Keperluan jajannya kurang. Seperti itu ya. Berarti tadi kita kembali ke kebutuhan dasar manusia tadi Bu. Kalau Agus itu minta buka temennya satu karena memang lapar ya Bu ya. Nggak ngebawa bekal, sangunya kurang. Kembali ke kebutuhan dasar manusia. Apa dia butuh kasih sayang, butuh penguasaan, butuh apalagi dibuka tolong beberapa perhatian atau kebebasan atau kesenangan? Apa yang perlu? Kalau murid kita kok sering minta bekal temennya tuh setiap hari sama temennya merasa tidak nyaman gitu. Sebenarnya anak itu butuh kasih butuh kasih sayang. Terus butuh apa lagi? Kesenangannya jajannya cuma 2.000 nggak cukup sebenarnya ya Bu ya, kasihan gitu. Makanya dia kurang, dia mintalah ke temennya. Nah itu solusinya. Apabila jalan Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah dia bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temennya memperhatikan dia, caper dulu ya ini ya. Caper dulu lah mintain makanan gitu. Kebutuhannya adalah cinta kasih sayang. Berarti kebutuhannya nggak diterima di rumahnya, nggak diperhatikan, kurang perhatian. Apabila jawaban Agus itu karena merasa hebat, temannya takut sama dia minta langsung dikasih, itu berarti dia kebutuhannya adalah penguasaan, butuh pengakuan atas kemampuannya. Apabila jawaban Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, kebutuhan yang perlu dipenuhi adalah kebebasan. Jadi dia bosan kalau terus dia nggak berani tuh ngomong saya
saya minta ikan Bu, saya minta daging Bu, dia nggak berani. Kenapa? Berarti kebutuhan kebebasan bersuara di rumahnya, mengeluarkan pendapatnya mungkin kurang dipenuhi. Kemudian jika Agus iseng-iseng aja menikmati ekspresi wajah teman yang kesal, berarti dia memang di rumah kebutuhan kesenangan kurang, maka dilampiaskan di dalam kelas. Senang aja dia ngusingin teman seperti itu. Ya lanjut Bu. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Terkadang kita ke penghukum dulu. Kembali ke penghukum. Selama ini kita di antara pembuat rasa bersalah atau teman, pemantau, manajer. Bu, kalau penghukum seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kita memberi hukuman atas kesalahan anak ya. Terus kalau pembuat rasa bersalah ini kita berbuat sesuatu supaya anak itu merasa bersalah. Misalnya, ini ibu, gara-gara kamu ibu ditegur kepala sekolah, kamu datang terlambat, ibu yang ditegur kepala sekolah, kan anak merasa wah, gara-gara saya ibu guru ditegur. Jadi perbuatan kita yang mengarah ke anak itu merasa bersalah. Gitu. Teman, kita menganggap murid kita teman, jadi tolonglah besok berangkat pagi, jangan terlambat terus, tolong ibu. Seperti itu contohnya. Pemantau seperti kita seorang pengawas yang sedang mengawasi murid kita. Baik buruk perilakunya itu diawasi dengan kita. Ayo jangan belok, jangan berbuat salah, lurus terus. Yang benar kamu, jangan terlambat, kamu harus datang pagi terus. Kita harus kontrol seperti itu. Terus manajer itu kita menyelesaikan masalah itu dengan bersikap datar tetapi mencari solusi bareng-bareng. Ayo kita cari solusi bareng-bareng. Kenapa? Apa alasan kamu datang terlambat? Untuk kedepannya apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak datang terlambat? Seperti itu contohnya. Sekarang Bapak Ibu posisi kontrolnya ada di mana? Ada di penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Selama ini loh, untuk mengatasi anak di kelas. Sebagai penghukum, pernah? Nggak pernah. Bagus Ibu. Pembuat rasa bersalah anak? Nggak pernah. Menganggap murid kita teman? Pernah. Jadi kita di posisi teman ya Bu. Terus pemantau. Jadi kita manajer sudah pernah melakukan sebagai manajer? Iya, masih menjurus itu ya Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol kita ada di teman, pemantau, dan sekarang kita akan melangkah ke manajer. Lanjut Bu. Perbedaan 5 posisi kontrol itu, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, mendasar, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan ya. Besok ibu hukum, ibu suruh kalau WC misalnya. Itu kalau penghukum itu kita membentak, menghardik, nunjuk-nunjuk, kamu ini datang terlambat terus. Itu namanya penghukum. Pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya datangnya pagi. Kamu sudah tahu kan, ibu keras sekali sama kamu. Gara-gara kamu ibu ditegur sama kepala sekolah. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah seperti itu. Terus membuat teman, ayolah lakukan datang pagi demi ibu, tolong ibu. Pemantaunya apa peraturannya? Jam berapa ini? Seperti itu. Kok baru datang jam berapa? Itu kata-kata yang sering dilakukan pada posisi kontrol pemantau. Sedangkan manajer itu apa yang kita yakini di dalam kelas kita. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita kalau kamu datang jam 8 seperti itu. Jadi ada perbedaan dikit-dikit, cuman lebih ada kontrol dirinya itu pada manajer. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita rubah nih paradigma kita yang sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Kan tadi kalau penghukum dihukum itu rasanya sakit ya. Bahkan sampai sepanjang hayat masih diingat. Ibarat paku yang ditancapkan di papan, walaupun dicabut, walaupun kita minta maaf, tetapi rasa lukanya masih terasa. Lanjut. Pernyataan berikut Bu. Lanjut aja ke isinya aja.
kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, katakan. Ayolah bantulah, seperti itu berarti dia teman ya Bu. Kalau apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Apakah kamu hari ini mendapatkan nilai bagus? Itu pemantau. Lanjut. Karena ada. Sekarang kita menginjak ke segitiga restitusi. Murid jadi lebih berproses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi. Guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi setiap kesalahan itu kita tanyakan alasannya apa, kenapa, terus cara penyelesaiannya gimana, itu kita kembalikan ke murid. Seperti itu restitusi kurang lebihnya. Yuk lanjut. Kita lihat Bapak Ibu film budaya positif. Di sini ada seorang guru yang menghadapi masalah pribadinya dan muridnya. Kita lihat, nanti kita refleksikan bareng-bareng. Kita kelompok kita nanti. Itu ceritanya gurunya gajinya 300. Jadi masalahnya Bapak Ibu gajinya 300. Itu masalah satu, paku yang tertancap satu. Gaji 300, belum bayar kontrakan, belum bayar SPP anak, itu ceritanya Bu. jadi cuek Sama teman-temannya ya Bu. Usia bisa diatur. Silakan silakan. Pak Berusaha enggak. Silakan. Ya, tenang dulu ya. Mungkin kalau punya masalah, Anda sampaikan itu. Jika saya hari ini banyak masalah keuangan, untuk ya Pak Udi, kami sadar betul bagaimana kondisi Pak Udi sekarang. Ini Pak Udi di sini sudah biasa. Kami tahu benar bagaimana kemampuan kami dalam memberikan pengajaran Pak Udi. Dan itu tidak kami maksimalkan Pak Udi. Kami tidak bisa melukiskan begitu itu. Dan itu kan saya mencoba untuk berkata kedua Pak Udi ada saya yang pernah ini tahu di dalam belakang itu ada papan kayu. Setiap kali Pak Udi merasa emosi menurut tahun hari ini tidak ada satupun paku yang terkait. Wah, luar biasa ini. Jadi benar-benar lakukan apa yang saya katakan. Tapi begini, selanjutnya setiap kali Pak Udin merasa berbuat baik dengan anak-anak, tidak memotivasi, silakan ambil satu persatu paku yang sudah Pak Udin dapat. Saya berhasil Pak. Mungkin memang berhasil. Mungkin apakah sama? Pak Udin mau. Dan sekali luka-luka yang kita ada Pak.
Itulah yang dirasakan anak-anak. Ketika rumah kenapa-napa yang sudah kita keluarkan, sudah tumbuhkan pada hati mereka. Sampai kapanpun itu akan selalu diingat bersama. Demikian video budaya positif. Saya minta untuk merefleksikannya, Bapak Yoto. Apa yang bisa diambil dari video itu, Bapak? Silakan jelaskan. Boleh ke depan, boleh Bapak? Silakan Kak Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan apa yang telah saya lihat dari paparan video dari Bapak Udin yang telah membuat satu kesalahan tadi. Tentunya dari hal ini saya mengamati dari awal kesalahan dari Pak Udin tadi, dia memberikan satu buah hukuman kepada anak yang telah datang terlambat. Karena mereka ini mungkin banyak permasalahan di rumah, jadi terbawa ke sekolahan sehingga dia emosinya tidak terkendali dan akhirnya anak pun merasa salah sehingga memberikan hukuman yang begitu menyakitkan bagi anak. Ketika itu, setelah berkelang beberapa bulan berikutnya, jadi Pak Udin ini mendatangi dari Bapak Kepala Sekolah, berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah sehingga dari kesalahan yang tadi disampaikan oleh Bapak Udin, maka mereda untuk kesalahannya dari Bapak Kepala Sekolah tadi memberikan masukan seandainya ada mengalami satu kesalahan, Pak Udin memberikan tancapan paku ke dalam kayu. Itu maksudnya dia akan mengingat kesalahan sampai berapa lama, dan pada akhirnya sampai beberapa kesalahan yang dilakukan dari Pak Udin. Setelah itu maka Pak Udin melakukan kesalahan kembali, memberikan masukan kepada anak dan menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah sehingga diberikan saran juga kepada Bapak Sekolah. Ketika itu setelah Pak Udin melakukan satu permasalahan, ada anak yang berikutnya, mereka memberikan masukan satu kebaikan yang telah disampaikan kepada anak karena mengalami kesalahan. Kenapa? Anak itu telat ke sekolah sehingga dengan perubahan yang telah disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah tadi dilaksanakan, mereka ditanya kenapa telat sekolah. Jadi ditanya membantu ibu jualan. Setelah itu dari berbagai macam pembicaraan antara Pak Udin dengan anak yang telah mengalami kesalahan kedua kalinya, maka diberikan satu kesalahan, memberikan satu solusi, ditanya kenapa, alasannya apa, sehingga ketemu titik terangnya membantu ibu tadi, maka disuruh berkonsultasi, Pak Udin berkonsultasi dengan kepala sekolah tadi untuk memberikan satu tempat kepada ibunya untuk memberikan jualan tadi, menitipkan di samping atau di lokasi sekolahan tadi, sehingga anak merasa senang. Dan setelah merasa senang, maka dari sesuai pesan dari Bapak Kepala Sekolah, jika mengalami satu kebaikan dari Bapak Udin tadi, maka paku yang telah dicatatkan kesalahan tadi dicabut lagi, artinya untuk mengingat kebaikannya. Sehingga sampai perjalanan beberapa bulan, akhirnya detik terakhir kesalahan itu, paku yang telah ditancapkan, mereka ini habis semua dengan mengadakan perubahan yang telah dilakukan pada Pak Udin, sehingga Pak Udin pada detik akhirnya mengalami satu perubahan yang luar biasa. Apa maksudnya? Bisa mengendalikan emosionalnya. Nah, jadi pada Bapak Ibu guru yang saya lihat dari sini tadi yang saya ambil, ini adalah satu kesabaran. As-sabaru minal iman, bisa dikatakan demikian. Sabar itu adalah sebagian iman. Jika kita mengimani dari kesabaran, maka apapun yang bentuknya pikiran kita rawat bisa menjadi jernih dan bisa menyelesaikan dengan baik. Dalam hal ini ternyata terbukti dari Bapak Udin tadi, mereka mendapatkan satu kebaikan dan akhirnya perubahan terjadilah dengan gratis. Akhirnya alhamdulillah ya anak baik, jadi bapak gurunya juga baik dan kepala sekolahnya juga memberikan satu kebaikan sehingga mengalami perubahan yang luar biasa. Terima kasih dari video ini saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoto atas refleksinya tentang video budaya positif tadi. Kalau kita amati bareng-bareng,
kepala sekolah Pak Udin tadi sudah memiliki posisi kontrol apa? Manajer ya. Jadi dalam menyikapi masalah Pak Udin tadi, dia sudah mengambil posisi kontrol manajer. Pak Udin dalam menyikapi masalah anak yang pertama kali terlambat itu memiliki posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Hukuman ya. Setelah dikasih pengertian sama Bapak Kepala Sekolah, akhirnya berubah menjadi posisi kontrol, menjadi manajer. Seperti itu. Kita umpamakan Bapak Ibu, kalau kita menyakiti orang seperti tancapan paku tersebut. Kalau pakunya dicopot tapi bekasnya tetap membekas ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Bisa dipahami tentang budaya positif Bapak Ibu hari ini? Lanjut Bu Vera. Ada 3 tahapan dalam mengambil posisi kontrol manajer ya, dengan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Caranya dengan kata-kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak juga pernah dulu melakukannya seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu nggak tertarik dengan siapa yang benar yang salah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu, itu berarti kamu adil nggak dengan diri kamu. Seperti kata-katanya kurang lebihnya seperti itu. Itu dalam tahapan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk dari itu, misalnya memukul, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang lebih bagus. Ayo apa? Misalnya seperti itu. Kurang lebihnya kata-katanya seperti itu dalam tahap validasi tindakan yang salah. Tahap ketiga selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas yang atau kesepakatan yang kita buat bersama di dalam kelas tadi. Kita tanyakan, sesuai nggak perbuatan kamu dengan kesepakatan kelas kita? Apa nilai yang kita percaya di kelas tadi? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di dalam kelas? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Gitu. Tetapi dengan nada yang datar seperti itu dalam posisi manajer dengan tahapan segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan. 1, menstabilkan identitas. 2, memvalidasi tindakan yang salah tetapi tidak menjatuhkan anak. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Seperti itu. Lanjut. Saya lanjutkan lagi. Refleksi. Kita refleksi bareng-bareng ya Bapak Ibu. Saya minta untuk 3 pertanyaan, kita langsung aja. Perasaan saya saat ini setelah mengikuti diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa target saya selanjutnya apa. Bisa ya membantu saya untuk merefleksikan diri. Apa lagi? Perasaan saya saat ini adalah paham dan bahagia karena bisa mengikuti dan bisa mengerti apa yang telah disampaikan. Sebelumnya kita belum tahu, jadi pada hari ini alhamdulillah pikiran kita terbuka tentang posisi kontrol kita, sehingga kita bisa mengendalikan emosional kita, sehingga dengan segitiga restitusi setelah mengikuti diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa ya tadi sudah saya sampaikan ya, target saya selanjutnya adalah saya akan berupaya melaksanakan apa yang telah disampaikan dan saya akan mengendalikan emosional saya sehingga kita bisa untuk berpikir lebih jernih dan lebih baik dan untuk memajukan peserta didik terutama, dan akan berubah sikap saya yang kurang baik menjadi baik. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru. Terima kasih atas dukungannya. Semoga presentasi saya ini bisa merubah paradigma kita dan menambah serta menerapkan di sekolah kita. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.